Shalom, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan. Judul renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya beri judul Ketika Dunia Sudah Memuakan, Ingat Saja Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa dunia semakin kesini memang semakin memuakan. Sudah semakin gila, semakin gelap, semakin sulit, semakin berat, semakin menyesakkan dan menyakitkan. Ada banyak hal-hal kemanusiaan di luar sana yang sudah semakin di luar nalar kejamnya. Orang-orang sudah semakin dingin, egois, serakah, berani, brutal, sadis, dan lain sebagainya yang serba negatif. Perang di mana-mana, kekerasan atau perundungan di mana-mana, ketidakadilan di mana-mana, ancaman resesi dan inflasi di mana-mana, wabah penyakit mematikan dan bencana alam menghancurkan yang bisa datang kapan saja secara tiba-tiba di mana-mana. Belum lagi dengan masalah kita sendiri. Di kanan kiri kita seperti dihimpit oleh kemiskinan, oleh utang piutang, oleh sakit penyakit yang sepertinya tidak berkesudahan, oleh kebutuhan-kebutuhan pokok kita yang sudah harus segera dipenuhi tapi belum ada uang sama sekali di tangan. Sedangkan harga-harga sudah banyak yang naik, bahkan naik secara gratis, dan banyak juga tuntutan-tuntutan di sekeliling kita yang semakin menjepit kita. Nah, di atas kita juga ada banyak sekali beban yang harus kita pikul, yang harus kita pikirkan setiap hari. Pundak kita seperti menjadi tempat bersandar banyak orang yang bergantung kepada kita. Kita memiliki banyak tanggung jawab yang harus kita pikul. Nah, kepala kita pusing, panas, rasanya mau pecah meledak. Bagaimana caranya mencari solusi jalan keluar yang cepat dan terbaik supaya bisa tetap bertahan. Tapi di bawah kita, kaki kita seperti menapak di jalan yang buntu, di jalan yang salah, di padang gurun yang gersang atau di lembah kekelaman yang sepertinya tidak ada harapan lagi, tidak ada masa depan lagi sama sekali. Sedangkan di belakang kita seperti ada banyak orang yang sudah menunggu-nunggu kejatuhan kita, yang tidak menyukai kita, yang selalu mencari celah untuk menjatuhkan kita. Bahkan di depan kita ada banyak sekali tantangan, rintangan, apapun itu yang membuat kita sepertinya sudah tidak bisa maju lagi. Dan di sekeliling kita menghadapi serangan sana sini oleh orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Sehingga kita merasa, duh Tuhan udah gak sanggup lagi. Saya menyerah, ini sudah terlalu memuakkan, mau mati saja. Bagaimana Tuhan? Ingat saja Tuhan Yesus Kristus, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat anugerah-Nya, dan ingat bagaimana cara Ia mati untuk menyelamatkan kita dari maut yang kekal. Ingat kedua tangan dan kakinya ketika harus dipaku hanya untuk memberikan kita semua yang Tuhan miliki, memberikan kita jaminan keselamatan yang kekal, memberikan kita berkat-berkat yang melimpah, berkat jasmani maupun rohani, dan berkat yang melebihi segalanya, yaitu berkat keselamatan yang kekal. Ingat bagaimana pundak Tuhan harus memikul salib-Nya, memikul salib tempat di mana Ia akan menemui ajalnya sendiri. Salib yang seharusnya bukan Dia yang tanggung, tapi kita yang tanggung. Tapi Tuhan memberikan nyawanya, memberikan dirinya untuk mau diremukkan oleh salib itu tersebut. Bahkan Jim Caviezel yang memerankan peran Tuhan Yesus Kristus di film The Passion of the Christ, bahunya juga copot saat adegan memikul salib, karena properti salib yang digunakan untuk syuting itu besar dan beratnya dibuat semirip mungkin dengan salib Yesus yang asli. Sehingga setelah Jim sembuh dan mau melanjutkan syuting kembali karena merasa malu, Yesus saja mau memikul salib untuknya, mengapa ia tidak bisa? Maka ia melanjutkan syuting kembali dan salibnya diganti dengan ukuran yang lebih kecil dari bahan yang ringan, saking tidak mampunya ia memikul salib yang beratnya persis dengan salib Yesus. Jadi bayangkan seberat apa salib Yesus yang sebenarnya dan seberapa menderitanya Yesus saat Ia harus memikul salib itu demi memikul semua beban kita, sakit kita, kesusahan kita, masalah-masalah kita, dan pelanggaran-pelanggaran kita selama ini yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Di sekeliling Tuhan juga ada banyak sekali orang-orang yang bukan hanya memusuhi Dia, bukan hanya sekedar
mencari-cari kesalahannya, bahkan juga mau membunuh ia. Bahkan sejak ia lahir, ia sudah diincar-incar, diburu untuk dibunuh. Dan sebelum ia disalib, dan ketika ia disalibkan, sekelilingnya semuanya mengolok-olok dia, mencaci maki dia, meludahi dia, bahkan memukul dia. Padahal ia tidak bersalah sama sekali. Padahal mereka semua tanpa mereka sadari sedang merendahkan sosok yang sebenarnya saat itu sedang menyelamatkan mereka. Nah, saudara-saudara, jika kita mau mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus tersebut untuk kita, apakah kita masih mau mengeluh dengan setiap masalah-masalah kita yang sebenarnya tidak seberapa itu dengan yang dihadapi Tuhan Yesus hanya untuk kita? Jika kita merasa dunia ini sudah terlalu memuakkan, menyakitkan, menyesakkan, kita tidak mampu lagi. Bayangkan jika Tuhan Yesus menyerah saat ia harus mati untuk kita. Kita tidak akan bisa selamat, saudara. Tapi Tuhan Yesus tetap berjuang. Bahkan ketika sebelum ia disalibkan, kepalanya bercucuran darah di Taman Getsemani ketika ia berdoa, bergumul. Dia memiliki pergumulan batin yang sangat kuat. Karena dia tahu secara keilahiannya, dia tahu secara detail bagaimana cara ia akan mati nanti. Tapi dia tetap memilih untuk mati untuk kita, saudara-saudara. Jadi, daripada kita mengasihi diri kita sendiri terus, kita mengeluh terus-menerus, kita mengutuki diri dan orang lain, kita menyalahkan orang lain, yang itu tidak akan membuat kita maju sama sekali, yang tidak akan memberikan kita solusi yang baik sama sekali. Lebih baik kita ingat saja Tuhan Yesus Kristus. Kita pandang saja Tuhan Yesus Kristus, dan seperti ayat tema pada saat ini yang saya ambil dalam Ibrani 12 ayat 2, katakan demikian firman Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya saudara-saudara, jadi di sini Tuhan mengajarkan kita untuk mari mata kita tertuju, terpandang semua kepada Tuhan Yesus saja yang memimpin kita dalam iman. Jika Tuhan Yesus memimpin kita dalam iman, maka iman kita akan selalu diteguhkan setiap saat. Iman kita akan tetap kokoh. Karena kita ingat Tuhan Yesus saja mau menderita untuk kita, dan Dia bisa menanggung segala kesakitannya, penderitaannya yang tak terkatakan, yang tak akan bisa kita tanggung sama sekali itu. Dan iman itu dapat membawa kita kepada kesempurnaan. Jadi jika kita mau tekun memikul salib bersama dengan Tuhan Yesus, maka iman kita akan sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti Tuhan Yesus yang mengabaikan kehinaannya memikul salib, marilah kita mengabaikan segala kehinaan kita juga di dunia ini, tapi kita gantikan dengan sukacita dan rasa syukur yang terus-menerus. Dan nanti Tuhan akan memberikan kita upah yang kekal di kerajaan surga bersama Dia. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, karena Kau mau menderita bagi kami, Kau mau mati menggantikan kami Tuhan, hanya untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak untuk semuanya itu. Dan biarlah Tuhan kami di dunia ini juga mau Tuhan selalu bersyukur dan mengingat Engkau Tuhan. Dan Tuhan kami tidak akan pernah mau menyerah dengan keadaan kami seberat apapun itu. Karena Engkau juga tidak pernah menyerah untuk kami Tuhan. Kuatkan kami terus, mampukan kami terus Tuhan. Teguhkan terus iman kami. Nyatakanlah selalu kuasa-Mu dalam kehidupan kami, berkarya terus dalam kehidupan kami Tuhan. Pulihkan dan murnikan kami terus sampai kami benar-benar indah di pemandangan-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, umat-Mu Tuhan, terutama yang tahu berharap akan-Mu Tuhan. Dan semua jemaat Church on the Way, dan semua Tuhan, orang-orang yang belum percaya juga Tuhan, Kau selamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.